dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Ada apa nih kan? Kita kan ada proyek jalan nih 5 bulan ke depan. Kira-kira buat pembagian dananya gimana? Aman aja, kita pakai bahan setengah aja, sisanya buat kita aja. Boleh sih. Bisa nggak sih konstitusi itu dirubah? Pasal-pasal konstitusi bisa sih kalau harganya cocok. Undang-undang kan bekerja buat pemodal, bukan untuk rakyat. Kayaknya di Indonesia ini minim banget sama keadilan, najis. Kok bisa mikir gitu sih? Lihat aja yang sekarang kayak gimana, sampah. Keadilan bisa dinego. Hukum itu dibuat fleksibel buat orang-orang yang berkuasa. Gak jelas banget. Yang dinamain korupsi sesungguhnya bukan cuma pencurian uang, tapi juga pencurian hak, masa depan, dan juga harapan. Konstitusi pernah menjadi pedoman yang suci. Dulu kami diajari untuk melayani, bukan untuk mengambil. Kami percaya bahwa negeri ini masih bisa pulih. Kami, generasi yang tidak ingin hidup di tepi lubang, kami tidak butuh pemimpin yang sempurna. Kami hanya butuh pemimpin yang jujur, yang takut pada sumpah jabatannya. Jika konstitusi adalah fondasi rumah kita, maka korupsi adalah rayap yang menggerogotinya. Kita bisa memperkuat fondasi kita. Mulai dari mana? Dari diri kita sendiri dengan 3 cara. Yang pertama adalah jujur ketika kita tidak diawasi. Yang kedua adalah bertindak ketika kita tahu ada yang salah. Dan yang ketiga adalah selalu bersuara walaupun kita sendiri. Kita bisa loh mulai dari hal kecil, contohnya nggak nyontek, nggak pakai jalur belakang buat daftar organisasi. Iya, soalnya korupsi itu soal mental. Kalau integritas dilatih sejak kecil, maka pas dewasa itu udah terbiasa menjaga amanah. Dan konstitusi itu bukan soal teks, dia itu lahir dari kegiatan kita sehari-hari. Konstitusi adalah sebuah janji bangsa, janji tentang keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi seluruh rakyat. Tapi ketika janji itu dipelintir demi kepentingan segelintir, maka lahirlah korupsi. Korupsi bukan hanya melanggar hukum, tapi merobek nilai-nilai dasar dalam konstitusi. Setiap pasal yang diabaikan demi keuntungan pribadi adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita negara. Korupsi tidak selalu muncul dalam bentuk amplop atau rekening gendut. Ia menyelinap lewat celah, aturan, kompromi kecil yang dibiarkan, dan diam terlalu panjang. Ia diimplementasikan ketika jabatan dipakai untuk dagang kuasa, ketika proyek disetujui bukan karena manfaatnya, tapi karena siapa yang dapat bagian. Korupsi hidup dalam sistem saat suara rakyat bisa dibeli dan hukum tunduk pada kekuasaan.